President Trump, distinguished delegates, Indonesia, from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace atau BOP merupakan implementasi awal dari piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump menyempatkan diri memperkenalkan satu persatu anggota BOP dengan menyebutkan nama-nama kepala negara. Di momen ini pun ia menyapa Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didi Putra Kuncoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP, garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, satu, bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. Dua, bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. Tiga,
bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. 4. Bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKIP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKIP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Ratusan jemaah dari berbagai wilayah di sekitar IKN hingga Balikpapan dan Samarinda memadati area masjid sejak usai sholat Isya. Mereka datang untuk mengikuti rangkaian ibadah tarawih di masjid yang menjadi simbol peradaban baru di ibu kota negara ini. Tahun ini Masjid Negara IKN yang berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara untuk pertama kalinya menggelar sholat tarawih. Diharapkan kehadirannya tak hanya menjadi ikon arsitektur, namun juga menjadi pusat syiar Islam serta penguatan nilai-nilai spiritual di tengah pembangunan ibu kota Nusantara. Kalau di sini mungkin karena masjidnya baru, jadi vibes-nya masih kerasa masih new banget. Terus juga jadi ada giroh semangat gitulah buat ngelakuin ibadah. Rasanya kayak wow, ternyata keren juga ya hasilnya masjid ini, kayak untuk bangunannya luas, terus juga indah, dari luarnya juga keren gitu, seperti itu. Rasanya happy sih pastinya. Masjid Negara IKN memiliki daya tampung hingga sekitar 6.000 jemaah, baik di area dalam maupun pelataran. Selain jemaah umum, sejumlah pegawai otorita dan pekerja proyek IKN turut melaksanakan ibadah bersama. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukbin Aziz, iNews melaporkan.